Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadirin sallallahu ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma jami'a khawanihi min Al-Fatihah. Oke, kita lanjut. Sebetulnya kita mau masuk bahas bab Mukhalafalil Hawadits, kitab Kifayatul Awam. Cuman sebelumnya, karena nanti dalam Mukhalafalil Hawadits ada pembahasan Jauhar dan Arad menyinggung itu lagi, maka kita membahas Jauhar Arad dan beberapa istilah atau terminolog yang umum atau banyak berseliweran dalam ilmu kalam. Nanti kita akan ngambil dari kitab Durusut Tauhid karya Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Di sana ada 11 lafadz atau istilah atau terminolog yang nanti tatakarrar fi ilmi tauhid, yang banyak beredar, yang diulang-ulang dalam pembahasan atau dalam kajian ilmu kalam. Nanti akan kita bahas apa itu 11 istilah itu. Sebetulnya ini sudah saya tulis nih di buku ngaji akidah nih. Kalau mau pengen tahu secara tertulis bisa dibaca di situ. Yang pertama istilah alam. Al-alam bi fathil lam, dengan memfathah lam, wa ma siwallah, apa saja yang selain Allah. Jadi ma siwallah, apa saja yang selain Allah, berarti hawadits atau seluruh makhluk adalah alam. Ini kemarin pernah kita bahas ketika ngaji syarah surah-surah di pertemuan kedua, bahwa mengapa kok hawadits atau ma siwallah itu dinamakan dengan alam. Ada dua sisi. Karena memang alam itu bisa diambil dari dua lafadz. Yang pertama alamah, tanda. Yang kedua ilm, pengetahuan. Oleh karena itu alam pun dinamakan alam, hawadits dinamakan alam. Itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama alam dari kata-kata alamah, tanda. Karena alam semesta ini merupakan tanda dari wujudnya Allah. Atau bisa juga alam semesta ini atau hawadits itu pasti punya satu ciri khusus yang membedakan dia dengan Allah. Jadi hawadits itu mesti punya ciri khas yang sangat berbeda dengan Tuhan atau dengan Allah. Tentunya apa? Bergerak. Kemudian dari ada menuju tidak ada, wis pokoknya gak bakal podo karo pangeran. Makanya disinir sama Allah, orang-orang kafir tuh membuat Tuhan-Tuhan sesembahan dengan nama-nama yang dibuat-buat. Apa kata Allah? Kul sammuhum. Coba sebutkan apa sih sifat yang menjadikan mereka layak jadi Tuhan itu apa? Artinya apa? Memang hawadits, apalagi patung-patung berhala semacam itu memang tidak ada yang layak untuk menjadi Tuhan. Perbedaannya terlalu jauh. Hawadits itu punya ciri khusus yang sangat-sangat tidak layak untuk menjadi Tuhan. Makanya alam yang merupakan hawadits dinamakan alam. Dari kata-kata alamah, tanda. Karena itu punya ciri khusus yang membedakan dia dengan Allah. Atau yang kedua, sebagaimana kata Imam Sanusi, dari kata-kata ilm. Karena kalau kita melihat alam semesta ini, hawadits ini, maka kita akan punya ilm, punya pengetahuan, dan kita pasti akan kenal dan meyakini bahwa pasti di belakangnya ada pencipta yang maha sempurna, yang punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatil hawadits, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam syarah surah. Itu dua alasan kenapa dinamakan alam. Kemudian istilah kedua
dan ketiga, karena ini nyambung sebetulnya 2 dan 3, yaitu jauhar dan arat. Ini berkali-kali kita pernah singgung bahwa alam semesta itu tidak lepas dari 2 perkara, jauhar dan arat. Sebagian ulama mengistilahkan bukan jauhar dan arat, tapi ain dan arat. Sebagian lagi jirem dan arat. Intinya mirip-mirip, intinya sama, yaitu benda dan sifatnya, mudahnya begitu. Atau bahasa lainnya substansi atau inti sesuatu dan aksiden, perkara yang menempel ke inti atau perkara sampingan. Nanti akan kita bahas. Nah, sebagian ulama yang agak teliti, dunia ini ada jirem dan arat. Nah, jirem itu atau benda ada kalanya tersusun, ada kalanya tidak tersusun. Maksud tidak tersusun, benda itu sangat kecil, saking kecilnya nggak bisa dibagi lagi. Istilahnya mutakallimin jauhar farad. Jauhar farad. Nah, yang tersusun namanya jism. Jadi jirem ada 2, ada namanya jauhar farad, yaitu partikel terkecil yang nggak bisa dibagi lagi. Kalau zaman dulu namanya atom. Tapi ada mengatakan atom pun ternyata setelah diteliti ada yang bisa dibagi lagi. Ada bagiannya yang terkecil, inti atom. Inti atom pun ada mengatakan masih ada bagiannya, elektron, neutron itu. Bahkan ada yang terbaru quark. Dan nanti kalau ada penelitian yang baru mungkin bisa dibagi lagi. Intinya kalau jauhar farad itu terkecil yang sampai nggak bisa dibagi. Nah, benda yang atau partikel yang tersusun namanya jism. Jism ada 2 lah, ada 2, ada jismun latif, jism yang sangat lembut sehingga nggak tampak. Apa contohnya? Jin, nah kayak macam itu. Mungkin termasuk cahaya, jin, cahaya, apalagi virus, udara, angin. Ada jismun kafif ya kayak kita ini. Termasuk malaikat. Malaikat itu bagian dari jism, tapi jismun latif. Ringkasnya, walhasil alam semesta itu, saya ulangi lagi, ada kalanya berupa substansi atau benda atau inti sesuatu, ada kalanya aksiden atau sifat atau sampingan. Kalau contoh paling enak ya kayak buku ini. Buku ini bagian kecil atau juz'un min ajza'il alam, bagian kecil dari alam semesta. Mesti nanti ada inti, yaitu buku ini, yang membedakannya dari benda yang lain. Kemudian ada aksidennya, ada sesuatu sampingan yang melekat di benda buku ini. Apa? Ukurannya, warnanya, beratnya, kemudian gerak atau diamnya, terus apa lagi, bertempatnya buku ini, kemudian masuknya dia dalam waktu, dan lain sebagainya. Ada 9, sehingga kalau digabung dengan jauhar arat ada 9, jauhar ada 1, jadi 10. Inilah yang dinamakan oleh para ulama, biasanya diistilahkan dengan makulat asyar atau 10 kategoris atau 10 kategori. Paham nggih? Di jauhar itu apa? Inti atau bendanya itu sendiri, atau bahasa istilah sulitnya ma yakumu binafsi, sesuatu yang bertempat dengan sendirinya. Ini memuncirikan arat atau sifat yang bertempat dalam benda, jadi dengan selainnya, jadi sesuatu yang menempel pada perkara lain. Kalau jauhar enggak, dia berdiri dengan sendirinya atau inti benda, atau bahasa lainnya substansi. Nah, setiap benda di dunia ini pasti nggak lepas dari 9 kategori ini. 9 arat, 9 aksiden, atau bahasa enaknya sifat. Apa saja itu? Yang pertama al-kam. Yang pertama al-kam atau kuantitas. Kuantitas. Apa itu? Ma yaqbalu taqdira wal qismah. Ma yaqbalu taqdir wal
kismah, sesuatu yang menerima ukuran dan pembagian seperti panjang, lebar, tinggi. Artinya setiap benda, setiap jauhar itu mesti punya satu arit ini, yaitu ukuran. Dan di benda itu mesti ada ukuran, ukuran panjang, lebarnya. Ini namanya kam. Kemudian dua, kaif, kualitas. Kualitas. Kalau definisi kualitas ya, langsung aja pembagian sebagaimana dalam beberapa kitab itu mencakup 4 perkara. Ada kaifiyah al-mahsusah, ada al-kaifiyah al-mukhtassah bil kamiyat, ada al-kaifiyah an-nafsaniyah, ada al-kaifiyah al-isti'dadiyah. Apa aja itu? Di kualitas itu pertama mencakup kaifiyah mahsusah, kualitas indrawi. Itu kualitas yang berkaitan dengan panca indera. Pahit, manis, lembut, kasar, dingin, panas, kuning, merah, dan lain sebagainya. Makanya biasanya satu benda itu mesti punya kaifiyat mahsusah ini. Bisa di indra, bisa di indra, namanya benda. Bisa dideteksi dengan panca indera. Kemudian ada kaifiyat al-mukhtassah bil kamiyah, kualitas yang berkaitan secara khusus dengan kuantitas. Kualitas yang berkaitan secara khusus dengan kuantitas, dengan kamiyah. Contohnya genap dan ganjil. Maksudnya bagaimana? Lihat, angka 5 itu kan kuantitas, tapi sebagai ganjil ada kualitas. Lurus dan bengkok, lurus dan bengkok. Di penggaris itu kan jauhar, penggarisnya itu jauhar, tapi lurusnya itu kualitas. Lurusnya itu kualitas. Kualitas yang berkaitan dengan kuantitas. Sekali lagi contohnya angka 5 itu kuantitas, tapi sebagai ganjil itu kualitas. Contohnya lagi kaifiyah yang ketiga, kaifiyah nafsaniyah, pembagian berikutnya. Kualitas kejiwaan seperti sedih, susah, senang, gembira, cinta, takut, berani, semacamnya. Namanya sebagai manusia yang merupakan jism, yang nggak usah heran, manusia itu mesti ada tadi, ada kaifiyat an-nafsaniyah, ada kejiwaannya, ada perasaannya, sedih, marah, terus cinta. Ya, dalam Islam ini karena Islam agama fitrah, tidak akan mengingkari yang begini-begini. Dalam Islam boleh orang itu sedih, boleh orang itu cinta. Hanya saja cintanya ditempatkan sesuai dengan koridor syariat, masih dalam koridor syariat. Sedih juga gitu, boleh saja sedih, tapi harus dalam koridor syariat. Senang pun juga sama, boleh saja, terserah, monggo mau senang, tapi senangnya tidak boleh keluar dari koridor syariat, karena namanya tadi jism mesti ada arat. Di antara arat itu kaifiyah nafsaniyah. Kemudian yang keempat ada kaifiyah isti'dadiyah, kualitas ketersiapan. Maka aksiden yang meniscayakan ketersiapan bagi suatu jism untuk menerima atau tidak menerima dampak tertentu seperti lunak dan keras. Coba contohnya batu, paling mudah. Batu itu kan jauhar, nah, itu kan jism. Tentu ia mesti punya kaifiyah isti'dadiyah, punya ketersiapan untuk menjadi sesuatu. Contohnya menjadi pasir. Batu kan mesti sudah di pasir. Kertas itu kan jauhar. Dia pasti bisa menerima aksiden ini, yaitu ketersiapan dia menjadi buku, menjadi tisu, menjadi abu, atau dari perkara-perkara yang lainnya. Jadi ketersiapan untuk menerima atau tidak menerima dampak tertentu. Mahfum ya. Kemudian yang ketiga ada al-ain. Al-ain husulu syai' fil makan, atau kebertempatan. Artinya apa? Namanya satu benda, atau jism atau jauhar itu mesti berada dalam satu tempat. Mesti dalam satu tempat. Kemudian yang keempat, mata, keberwaktuan. Husulus syai' fi zaman.
Artinya Mbak, namanya jism itu pasti punya arti ini, yaitu masuk dalam lingkup waktu. Gak bisa lepas dari waktu. Yang kelima, wadu'. Hay'atun tu'arridu lisyai' bi'atibari nisbati ajza'ihi ba'diha al-ba'd. Jadi wadu' atau posisi adalah aksiden yang terhasilkan melalui hubungan antara bagian-bagian yang lain. Kemudian hubungan antara semua bagian-bagian tersebut dengan sesuatu yang berada di alam luar. Seperti bersandar atau duduk. Ketika kita duduk, tubuh kita memiliki bagian-bagian. Dari pantat, punggung, kaki, betis, dan lain-lain. Jadi aksiden yang ada atau terhasilkan melalui hubungan antara bagian-bagian yang lain. Kemudian hubungan antara semua bagian-bagian itu dengan sesuatu yang berada di alam luar. Ya, contoh yang lain seperti qiyam, ittika, ittija, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, milak. Hay'atun tu'arridu lil jism atau ta'ridu ya, lil jism bi'atibari ma yuhitu bihi wa yantaqilu bintiqalihi, yaitu aksiden yang terhasilkan dari peliputan sesuatu atas sesuatu atau penisbatan kepada sesuatu yang menempel, yang dia akan berpindah seiring dengan berpindahnya sesuatu yang ditempel. Definisinya agak ruwet, sebetulnya gampang aja. Kalau wadu' tadi kan yes, posisi lah, berdiri, duduk, bersandar, letak. Kalau milak, kepemilikan, contohnya gampang ya, takomus, itu seseorang memakai gamis, atau ta'amum, seseorang memakai serban dan semacamnya. Jadi peliputan kita memakai sorban kan, diliputi serban. Dan dia akan berpindah seiring dengan berpindahnya sesuatu yang ditempel. Oke. Kemudian ada juga al-idhafah, an-nisbah al-'aridah li syai' bil qiyas ila nisbatin ukhra. Aw ardun yartabitu fahmu bi fahmi ma'nan akhar. Jadi aksiden yang terhasilkan dari adanya pengulangan hubungan antara dua sesuatu, atau aksiden yang memahaminya berkaitan erat dengan memahami makna yang lain. Seperti contohnya ubuwah. Namanya ubuwah itu kan hanya bisa difahami dengan makna yang lain, yaitu adanya bunuh-bunuhan. Namanya kebapaan atau ayah, itu kan bisa difahami kalau ada anak. Kalau nggak ada anak ya nggak ada bapak. Atau suami, pasangan, zaujiyah. Namanya suami itu kan bisa difahami kalau ada perkara lain, yaitu istri, dan sebaliknya. Ada juga mana nih? 8 ayyaf'al. Ayyaf'al atau fi'il. Kaunu syai' mu'athir fi ghairihi ma dama mu'athiran. Jadi adanya sesuatu memengaruhi sesuatu yang lain, seperti sebuah pemanas yang memanaskan suatu lainnya, atau pisau memotong roti. Memanaskan sesuatu lainnya. Itu lagi mu'athir. Atau ayang fa'ila, infial, pasif, yaitu terkena pengaruh, kena objek dari yang pertama tadi. Ta'athuru syai' min ghairi ma dama yata'athar. Jadi terpengaruhnya sesuatu dari hal lainnya, ma dama yata'athar, selama dia terkena pengaruh. Seperti air ketika dia mendidih karena kena panasnya api, kena pengaruh dari panasnya api. Atau roti yang terpotong di pisau. Ringkasnya ini sebetulnya istilahnya para filosof ya. Ini kan makulat asyar, ada yang mengatakan dinisbatkan kepada Aristoteles. Ringkasnya dia ini entah agamanya apa, dan ini sudah kita bahas. Kenapa kok kita mengkaji istilah-istilah non-muslim? Ringkasnya ini hanya wasilah. Ini dia merenungi bahwa alam semesta ini terdiri dari apa aja sih? Setelah dirungi, ternyata alam semesta yang merupakan hawadits ini
yang merupakan perkara baru yang ada yang perlu ada yang menciptakan ini, perlu ada yang mentahsis ini, ternyata tidak keluar dari 10 perkara. Yang satu intinya, yang ke-9 aspek sampingannya, tambahannya. Ya kayak ngomong manungsa nih, meja, nanti aspek sampingannya itu ya, ada warna, ada berat, kemudian ada panjang lebar. Dan ini kaitannya bisa nanti dengan mukhalafal hawadits, karena Allah itu pasti tidak sama dengan hawadits. Nah, ciri khas hawadits itu jauhar arid. Maka kesimpulan mudahnya, Allah itu nggak mungkin jism, Allah juga nggak mungkin bergerak, Allah nggak mungkin bertempat, berwaktu, kemudian juga punya berat, punya ukuran dan lain sebagainya. Ringkasnya di situ. Yang nanti akan kita bahas di bab mukhalafal hawadits. Nih. Kemudian langsung istilah keempat. Sebetulnya di matanya itu gampang sih, arah itu nggak serumit ini. Andai kan kita nggak ikut si Aristoteles sih yang mau ngomong saja. Intinya di dunia ini ada benda, ada inti sesuatu, ada sampingan, arat sifatnya. Contoh lama-lama gampang aja. Kalau haroka wasukun wasutul bayat, kayak warna, bentuk, termasuk gerak atau diam. Namanya benda itu mesti nggak lepas dari gerak atau diam. Semuanya selesai berarti. Berarti Allah itu bukan benda, nggak mungkin bergerak atau diam. Mahfum nih. Nanti yang 9 tadi ya cuman ya wawasan aja. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa. Yang keempat, istilah keempat al-hal. Apa hal? Hal adalah satu sifat atau satu keadaan antara ada dan tidak ada. Ini juga pernah kita bahas. Bahwa sebetulnya hal ini ditolak oleh banyak ulama. Bahkan yang menafikan itu yang dianggap muktamad. Yang menafikan itu dianggap muktamad. Ini sesuatu itu hanya ada 3. Wujud, adam, atau i'tibarat. Tidak ada antara wujud dan adam. Atau istilahnya hal. Sehingga kalau dimasukkan dalam sifat 20, sifat ma'nawiyah itu tidak ada. Karena sifat ma'nawiyah itu termasuk hal. Paham ya? Ya, tapi nggak apa-apa, ini perlu dibahas juga bahwa hal itu sifat antara ada dan tidak ada. Nih, contohnya sifat ma'nawiyah, hanya status saja itu. Allah yang jelas punya sifat qudrah iradah. Nah, kalau status Allah sebagai zat yang maha qadir, yang maha sama, yaitu sami'an, kemudian basir dan sebagainya, itu secara hakikat tidak ada. Hakikatnya itu tidak adanya status. Namanya hal, ada sebagian ulama bahkan yang muktamad itu tidak menetapkan. Nah, di antara contoh lagi wujud. Ini juga kita bahas. Kalau wujud menurut selain Imam Asy'ari, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Sanusi, wujud itu hal. Artinya kata-kata wujud itu memang sifat. Artinya wujud itu bukan zat, tapi sesuatu yang di luar zat. Sesuatu yang di luar zat yang menempel pada zat selama zat itu ada, kan gitu kemarin, dan tanpa disebabkan perkara lain. Kan ada khilafat kemarin, wujud itu adalah zat menurut Imam Asy'ari. Apa itu wujud? Wujud ya zat itu sendiri. Ada yang mengatakan wujud itu bukan zat, tapi sesuatu atau keterangan yang ditempelkan pada zat. Kalau kedua ini, wujud adalah hal. Wujud adalah hal. Satu keterangan yang ya tidak wujud juga tidak wujud, bukan wujud tapi bukan makdum, yang tengah-tengah. Kemudian yang 5, hadis. Hadis itu sesuatu yang baru, yaitu semua yang selain Allah. Maknanya apa tuh hadis? Hadis itu baru, maksudnya baru itu ada awalnya, atau wujud selepas tidak wujud. Jadi ada dari ketiadaan, sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Namanya hadis. Kemudian ada qadim dan azali. Istilah ke-7, 6 dan 7, qadim dan azali. Ini sebetulnya juga sudah pernah kita bahas. Ringkasnya, qadim azali itu ada 2 pendapat. Ada mengatakan sama, atau mutaradif. 2 kata yang berbeda tapi maknanya sama. Yaitu apa? Mala awwalahu. Sesuatu baik ada maupun tidak ada yang tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya.
Sebagian ulama membedakan, azali lebih umum, qadim lebih khusus. Qadim itu hanya untuk maujudat atau sesuatu yang ada yang tidak ada awalnya. Jadi wujud yang tidak ada awalnya. Nah kalau azali umum, wujud atau tidak wujud yang tidak ada awal. Sehingga kalau ikut yang kedua jadi agak sedikit rumit. Artinya begini, sifat ma'ani yaitu sifat yang wujud, memang sifatnya itu ada, kudroh, irodah dan sebagainya, ada 7. Itu bisa dikatakan azali, juga bisa dikatakan qadim. Tapi kalau sifat ma'nawiyah, menurut pendapat kedua ini bisa dikatakan qadim, tapi nggak bisa dikatakan azali. Oh enggak, bisa dikatakan azali, tapi tidak bisa dikatakan qadim, karena qadim khusus maujudat. Sedangkan ma'nawiyah itu tadi hal, nggak maujudat, nggak termasuk maujudat, walaupun nggak juga makdum, tengah-tengah. Nah, gitu. Insya Allah enggak lah. Kemudian 9 dan 8, 9. Nakidon dan diddan ini juga banyak nanti berseliweran di pembahasan ilmu kalam. Nakidon itu apa? Nakidon itu dua perkara yang tidak bisa kumpul dan juga tidak bisa hilang dalam satu waktu. Contohnya apa? Wujud dan adam. Wujud dan adam ini gak iso perkara mau botol. Perkara ndak wujud juga ndak adam. Nggak ada begitu. Ini nggak wujud juga nggak adam. Mesti harus milih salah satu. Paham ya? Bila yastami'ani tidak bisa kumpul bareng, juga tidak bisa hilang bareng. Harus milih salah satu. Kemudian contoh lain hayat dan maut, kematian dan hidup. Jadi nggak bisa perkara kok. Di perkara ini ya nggak mati ya nggak hidup, nggak iso. Salah siji urip apa mati, nggak bisa kumpul bareng. Juga nggak bisa dua-duanya hilang. Nggak mati juga nggak hidup. Kemudian diddani asyai'ani alladzina la yastami'ani wa qad yartafi'ani. Perkara yang dua nggak bisa kumpul, tapi kadang bisa hilang. Nggak bisa kumpul bareng, tapi kadang bisa hilang bareng. Contohnya hitam dan putih. Jadi meja ini itu nggak bisa hitam putih sekaligus. Warnanya hitam putih sekaligus, nggak bisa. Tapi bisa nggak dua-duanya? Itu nggak hitam nggak putih, yaitu kuning. Ini nggak bisa kumpul dalam satu waktu, tapi bisa hilang dua-duanya. Kalau yang pertama tadi nakiloni, ya ora iso kumpul, ya ora iso hilang keduanya. Nggak mati, nggak urip, nggak iso. Atau dua-duanya mati ya urip, ya nggak iso. Itu perbedaan nakiloni dan diddan. Kemudian 10 dan 11. 10 dan 11. Nadhari dan doruri. Ini sering kita ulang-ulang. Nadhari itu sesuatu yang butuh proses pemikiran. Jadi butuh proses pemikiran. Kalau doruri kebalikannya. La yahtaju ila fikrin wa nadharin. Enggak butuh pemikiran. Atau nama lainnya badahi. Doruri nama lain badahi. Nah, kalau biasanya contoh yang gampang doruri itu kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Termasuk wujudnya Allah. Jadi sebetulnya wujudnya Allah menurut orang yang normal itu doruri. Manusia itu secara naluri pasti meyakini bahwa ada Tuhan. Itu secara naluri begitu itu. Doruri. Tapi ya kadang-kadang begitu. Ada perkara doruri untuk orang banyak, untuk satu orang, tapi tidak doruri untuk orang yang lain. Ya kayak hitung-hitungan. Kadang orang-orang coba 1 tambah 1 2. Kadang orang lelo 1 tambah 1. Kadang-kadang orang saking cerdasnya itu sampai yang hitungan bulat pun jadi doruri. Tapi normalnya orang itu biasanya sama itu. Standar doruri dan standar nadhorinya. Kalau contoh para ulama biasanya nadhori itu hitung-hitungan setengah kali 1/6 dikali 1/10 dikali 120 sama dengan 1. Ini 1 itu sama dengan 120 kali 1/10 kali 1/6 kali setengah. Itu umumnya orang termasuk nadhori. Butuh proses pemikiran. Kalau doruri itu 1 tambah 1. Termasuk wujudnya Allah. Itu bagian dari doruri. Oke, itu saja 11 istilah
yang banyak beredar, yang banyak muncul dalam fan ilmu kalam atau ilmu akidah. Nih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa lagi. Subhanallah, subhanallah.